Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Nur Anissa. Di sini saya akan menjawab Slamsal nomor 3 dari tugas praktikum pengantar tugas praktikum algoritma dan pemrograman yang bab 3. Langsung aja saya share screen. Nah, di mana soalnya itu buatlah program untuk menentukan hari apa tanggal yang dimasukkan. Tanggal haruslah valid dan header yang digunakan itu hanya iStream. Contohnya ya, di sini kita menginputkan tanggal 22 bulan 2 tahunnya itu 0, maka dia akan outputnya itu menampilkan tanggal tidak valid. Nah, kalau misalkan kita menginputkan tanggal 31 bulan 2 2001, outputnya tidak valid karena bulan 2 itu kan cuma nyampe tanggal 28 atau 29 kan. Kemudian tanggal 29 bulan 2 2001, tanggal tidak valid. Karena 2021 itu tanggalnya cuma sampai 28. Kemudian tanggal 29 bulan 2 2000, hari Senin. Outputnya itu hari Senin. Kemudian di mana di sini program ini menentukan nama, hari dari sebuah tanggal yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan metode Zellers Congrange. Program akan melakukan memvalidasi apakah tanggal yang dimasukkan itu adalah valid atau enggaknya gitu. Kalau tanggalnya valid, terus program itu bakal lanjut untuk cari hari dalam seminggu, menghitung hari dalam seminggu dan kayak Senin, Selasa, terus dan seterusnya berdasarkan formula Zeller. Nah, kalau tanggalnya itu tidak valid, maka program akan menampilkan tanggal tidak valid. Nah, program itu berakhir. Nah, untuk subdokumentnya di sini nih mendeklarasikan variabel yang mana variabel itu ada tanggal, bulan, tahun, maksimal tanggal, jumlah hari, terus variabel K, J dengan tipe data integer karena dia merupakan bilangan bulat. Kemudian mulai, terus print ini mencetak masukkan tanggal. Dia tuh nanti di sini bakal nyetak kayak string string ini masukkan tanggal, kemudian read di mana kita disuruh menginputkan nilai tanggal, bulan, dan tahun. Terus memeriksa kondisi kalau tahunnya itu lebih dari tahunnya kurang dari 1, atau bulannya kurang dari 1, atau bulannya itu lebih dari 12, atau dia tanggalnya itu kurang dari 1, dia bakal nyetak string tidak tidak tanggal tidak valid. Nah, kalau misalkan kondisi tersebut tidak terpenuhi, dia bakal memeriksa kondisi selanjutnya. Itu di mana di sini memeriksa pertama itu dia memeriksa bulan 2. Nah, bulan 2 ini kalau eh, tahun tahun itu dibagi dengan 4 dia bakal habis, nggak ada sisa baginya. Terus kalau dibagi 100 dia pasti ada sisa baginya, atau dia itu kalau dibagi 400 nggak ada sisa baginya. Itu berarti maksimal tanggalnya itu sampai 29 untuk yang bulan 2. Kalau kondisi tersebut tidak terpenuhi, berarti dia langsung masuk ke kondisi selanjutnya, itu berarti dia itu tanggalnya sampai 28. Terus memeriksa ke ini selanjutnya, ke yang selanjutnya, yaitu kalau bulan 4 atau bulan 6 atau bulan 9 atau bulan 11 itu maksimal tanggalnya itu sampai 30. Kalau bulan 1, bulan 3, bulan 5, bulan 7, bulan 8, bulan 10, bulan 12 itu sampai 31. Kemudian memeriksa kondisi, setelah kondisi tersebut diperiksa, maka lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu kalau tanggalnya itu dia lebih dari tanggal maksimal, itu lebih dari 31 tadi, dia bakal nyetak string tanggal tidak valid. Terus lanjut ke selanjutnya, itu kalau misalkan kondisi itu tidak terpenuhi, dia bakal lanjut ngecek kondisi selanjutnya, yaitu di mana kalau bulan 1 atau bulan 2 itu dia nantinya ditambahkan dengan 12, bulannya itu ditambahkan 12, kemudian tahunnya dikurangin dengan 1 karena dia itu menggunakan kemudian rumus Zeller. Kemudian setelah itu dia bakal memeriksa kondisi selanjutnya, di mana tahunnya itu dibagi dengan 100, sisa baginya itu disimpan ke variabel K, terus tahun dibagi dengan 100, hasil baginya itu disimpan di variabel J. Kemudian untuk yang jumlah harinya itu dia tanggal tanggal ditambah dengan 13 dikali dengan bulan tambah 1, kemudian dibagi dengan 5, terus hasil bagian itu terus ditambahkan dengan K, ditambah yang mana K tadi itu kan hasil sisa bagi dari tahun dibagi 100 tadi, terus ditambah dengan mm, hasil tahun hasil tahun hasil tahun dibagi 100 sisanya tadi itu dibagi dengan 4, ditambahkan
Kemudian hasil baginya itu ditambahkan dengan eh, tadi nilai dari variabel J tadi, terus dibagi dengan 4, terus hasil baginya nanti dikurang dengan 2 dikali dengan nilai variabel J tadi. Kemudian dibagi dengan 7, kemudian dibagi dengan 7, sisanya itu nanti dia bakal disamakan ke variabel hari. Hmm. Kalau jumlah harinya itu kurang dari lebih dari kalau jumlah harinya itu kurang dari 0, maka jumlah harinya itu ditambahkan dengan 7, masukkan ke variabel jumlah hari. Nah, terus dia bakal memeriksa kondisi selanjutnya. Yang mana ada beberapa kasus ini untuk jumlah hari itu kalau 0, kalau kasus pertama itu 0, dia bakal nyetak string Sabtu. Terus kalau Sabtu dia bakal nyetak string Minggu, terus kalau 2 Senin, 3 Selasa, 4 Rabu, 5 Kamis, 6 Jumat. Nah, terus yang ini dia itu untuk mengakhiri program yang tadi yang and if case itu, kemudian yang and if dia buat ngakhirin program yang tadi di atasnya dan selanjutnya. Kemudian untuk flowchartnya itu start untuk memulai, kemudian kita mendeklarasikan, menginputkan nilai variabelnya di mana ada tanggal, bulan, tahun, terus maksimal tanggal, kemudian langsung proses jika tahunnya itu kurang dari satu, atau bulannya kurang dari satu, atau bulannya itu lebih dari 12, maka kalau benar dia tuh bakal mencetak string, outputnya itu munculin tanggal tidak valid, terus program itu berakhir. Nah, kalau dia salah, dia tuh bakal meriksa kondisi selanjutnya, terus kalau misalkan kondisi itu benar, nanti dia bakal, eee, terus dia ngecek ke kondisi selanjutnya. Berarti langsung turun ke bawah, nanti bakal ada proses lagi di bawahnya itu, terus kalau salah dia bakal ke kondisi selanjutnya, sampai seterusnya ini juga. Kemudian kalau dia sudah menentukan, sudah melakukan proses tadi, pengecekan yang tadi sudah terpenuhi dari salah satu kondisi tadi, dia bakal, ngitung harinya itu pakai rumus Zeller. Menentukan hari dalam seminggu, dia bakal, cari menentukan hari dalam waktu seminggu, dalam seminggu, untuk satu tanggal tertentu. Nanti dia diproses ini, kemudian dia lanjut ke proses selanjutnya. Yang mana tadi kalau kondisi tadi tanggalnya itu lebih dari tanggal maksimal, dia bakal nyetak string tanggal tidak valid dan kondisikan, dan program itu berakhir. Nah, kalau misalkan dia tidak terpenuhi, dia bakal ke sini, terus dia ngecek kondisi lagi. Kalau bulan satu atau bulan 2 itu nanti dia tuh bakal ditambah dengan pakai rumus Zeller itu, dia bakal ditambah dengan bulannya itu ditambah dengan bulan 12, nanti tahunnya dikurang dengan satu. Kemudian dia nanti bakal ke proses selanjutnya di mana itu untuk menentukan harinya. Lalu dia bakal kalau misalkan kondisi tersebut sudah, di sini dia bakal ada proses, kemudian setelah proses ini dia bakal ada proses lagi di mana itu jumlah hari kurang dari kalau jumlah harinya itu kurang dari 0, maka jumlah harinya itu ditambahkan dengan 7. Kemudian setelah itu dia bakal ngecek di sini kalau misalkan dia 0, itu berarti hari Sabtu, kalau Sabtu itu hari Minggu, terus kalau kondisi 2 itu hari 2 itu berarti Senin, hari ketiga berarti Selasa, hari keempat berarti Sabtu, hari kelima berarti Kamis, hari keenam itu berarti Jumat. Nah, kalau kondisi tersebut semuanya tidak terpenuhi, maka dia tidak akan mencetak string tanggal tidak valid. Kemudian program berakhir. Dan selanjutnya, sorry, di sini ada kesalahan. Jadi kita bikin file baru terlebih dahulu. Include IOStream ini dia digunakan untuk memanggil semua fungsi semua, biar kita tuh memanggil semua sintaks seperti in, out, dan juga live. Kemudian ini ada names page ini dia itu agar digunakan agar semua fungsi itu bisa digunakan.
main di sini sebagai fungsi utama, kemudian ada buka kurung kurawal, itu dia untuk menandakan bahwa program akan dijalankan, untuk awal menjalankan program. Kemudian di sini ada tanggal, bulan, tahun, ada variabel tanggal, bulan, tahun, maksimal tanggal, jumlah hari, terus variabel K dan J itu menggunakan tipe data integer karena dia merupakan bilangan bulat. Kemudian program akan mencetak string masukkan tanggal dengan format program akan mencetak string masukkan tanggal. Lalu in tanggal, bulan, kemudian tahun. Ini di mana nanti program itu akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai tanggal, bulan, dan tahun. Oh, di mana di sini selanjutnya akan memeriksa kondisi di mana kalau tahunnya itu dia kurang dari satu atau bulannya itu kurang dari satu, terus atau bulan kurang dari 12 atau tanggalnya itu kurang dari satu atau tanggalnya itu lebih dari tanggal maksimal, dia bakalan hmm, dia bakal em, mencetak string tanggal tidak valid. Kemudian NY ini dia untuk turun satu baris atau bisa atau enter.
Selanjutnya, jika kondisi yang tadi, yang awal tadi tidak terpenuhi, maka dia akan mengecek bulan 2 yang mana bulan 2 ini, tanggal di bulan 2 yang mana, kalau misalkan tahun itu dibagi 4 itu nggak ada sisanya, kemudian nggak ada sisa hasil baginya, kemudian tahun dibagi dengan 100 itu ada sisa hasil baginya itu hasil baginya tidak nol. Terus kalau misalkan tahun itu dibagi dengan 400, dia hasilnya itu nol, nggak ada hasilnya, nggak ada nggak ada sisa baginya. Nah, dia itu berarti tanggal maksimalnya itu sampai 29. Nah, kalau misalkan kondisi itu tidak terpenuhi, berarti tanggal maksimalnya itu 28. Kemudian dia akan, kalau kondisi keduanya itu kalau tidak terpenuhi, kalau kemudian untuk bulan 4, bulan 6, atau bulan 9, atau bulan 11 itu maksimal tanggalnya itu sampai 31. Nah, selain kondisi-kondisi tersebut, dia berarti sisanya itu tanggal 31. Selain bulan 4, bulan 6, bulan 9, bulan 11 dengan kondisi yang di atas bulan 2 tadi, berarti dia itu maksimal tanggalnya sampai 31. Juga jangan lupa dikasih titik koma. Di mana setelah kondisi-kondisi tersebut terpenuhi, nanti dia akan memeriksa kondisi, selanjutnya, di mana kalau bulan 1 atau bulan 2 pakai rumus Zellner tadi, di mana kalau bulan 1 atau bulan 2 itu nanti dia tuh dijadiin, bulan 1 itu di rumus Zellner itu bulan 1 itu dijadiin, bulan ke-13, terus bulan 2 itu dijadiin bulan ke-12. Di mana itu bulan 1 atau bulan 2 itu nanti ditambah 12, dia nanti tahunnya itu dikurang dengan 1, dikurangin 1.
Di mana rumus itu, dia di situ di sini prosesnya itu, di mana di sini nanti tahun untuk mencari di mana sini nanti tahun dibagi dengan 100, di mana hasil baginya itu dia dimasukkan ke variabel K, kemudian tahun dibagi dengan 100, hasilnya dimasukkan ke variabel J. Sorry yang di atas tadi, tahun dibagi dengan 100 itu nanti hasil sisa baginya itu dimasukkan ke variabel K. Terus untuk yang menghitung jumlah harinya itu di mana tanggal 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 yang dimasuk ke tanggal itu nanti ditambah dengan 13 13 dikali dengan bulan tambah satu, kemudian dia dibagi dengan 5 dikali dengan ditambah dengan variabel nilai K, terus dia ditambahkan dengan yang mana K itu 2 digit terakhir dari tahun. Kemudian dibagi dengan 5 ditambahkan dengan kemudian dia ditambahkan dengan hasil dari tahun, nilai K ini dibagi dengan 4, kemudian ditambahkan dengan nilai J dibagi dengan 4, kemudian dikurang dengan 2 dikali J, kemudian nanti dia dibagi dengan 7, terus hasil baginya itu dimasukkan ke variabel jumlah hari. Terus kalau misalkan dia jumlah harinya itu kurang dari 0, dia jumlah harinya itu ditambahkan dengan 7. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan pengecekan kondisi di mana pertama itu adalah kondisi pertama itu kalau dia 0 itu si outnya dia nanti program bakal mencetak hari satu, kemudian nilai itu untuk bagian nanti dari enter, break itu untuk menguncinya biar program itu biar nggak turun ke untuk kunci yang ini. Selanjutnya di sini saya copy aja karena sama, tinggal diganti aja. Mana kalau satu ini kondisi yang pertama, kondisi satu dia itu kalau satu dia itu berarti hari Minggu. Terus kondisi yang kedua itu kalau dia 2 itu berarti program nanti dia akan mencetak hari Senin. Kalau 3 itu berarti hari Selasa. 4 itu dia Rabu. 5 Kamis.
6 itu Jumat. Kalau dia, nanti kan tadi kan sudah dicek untuk hari-harinya itu pakai, rumus Taylor tadi, yang mana kalau dia itu kondisinya pertama itu dia 0, berarti dia akan cetak string Sabtu. Kalau dia 1, berarti mencetak string Minggu, terus kalau 2, berarti dia mencetak string, Senin, terus 3 Selasa, 4 Rabu, dan seterusnya. Nah, misalkan di sini kita masukkan tanggalnya itu tanggal, mmm, 0, kemudian bulannya bulan 2, tahunnya 2004. Nah, dia bakalan kayak kondisi yang pertama tadi, yang mana kalau misalkan tanggalnya itu dia tahunnya itu kurang dari 1, bulannya kurang dari 1, atau bulannya itu lebih dari 12, terus tanggalnya kurang dari 1, atau tanggalnya itu lebih dari tanggal maksimal, dia itu bakal, eee, nampilin tanggal tidak valid dan programnya itu bakalan selesai. Nah, kayak gini. Selanjutnya coba kita pakai tanggal yang benar. Nah, kalau kita masukkan tanggalnya itu benar, itu tanggalnya lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan tanggal maksimalnya tadi, terus bulannya itu juga lebih dari lebih dari sama dengan 1, terus kayak tahunnya juga tadi, terus bulannya juga, kurang dari sama dengan 12, itu dia bakal, eee, ngecek ke hari-harinya bakal ngelakuin ngecek harinya, di mana tadi menggunakan rumus Euler tadi. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.